scan yang sangat amat epic dari Akagami no Seng menurut saya. Karena karakter One Piece 1 ini mampu disegani oleh para karakter-karakter kuat. Dia mampu menghentikan perang Marineford yang tak berkunjung berakhir cuy. Padahal waktu itu Shirohige dan Ace sudah tewas. Saat Seng datang dan menginginkan pertempuran Marineford dihentikan, gokilnya semua pihak berhenti cuy. Akainu, salah seorang admiral angkatan laut yang saat itu sangat agresif seperti anjing yang kelaparan, terus saja mengejar Luffy dan bertarung dengan sisa-sisa anggota bajak laut Shirohige yang pada saat itu perasaannya sedih, tidak menentu karena kehilangan kaptennya sendiri dan teman satu kru mereka yang ingin mereka selamatkan, yaitu Vertigas ES. Akainu makin menjadi-jadi, tidak mampu dihentikan cuy. Bahkan menurut saya Akainu sempat kehilangan akal sehatnya karena pada saat itu seorang pasukan angkatan laut yang masih muda yang bernama Koby mencoba untuk menghentikan Akainu supaya menyudahi perang yang tidak berujung tersebut. Dia berusaha meyakinkan Akainu dengan jurus andalan Naruto, Bacot no Jutsu. Tapi apa yang terjadi? Akainu makin menjadi-jadi dan sudah siap membunuh si Koby dengan jurus yang sama ketika dia membunuh Hiken no S. Dan well, hal tak terduga pun terjadi. Akagami Pirates datang tepat waktu dan menghentikan perang. Salah satu hal yang paling menarik pada saat itu adalah ketika Blackbird atau Kurohige Teach yang sangat opportunities yang berniat menghancurkan Marineford pun tidak berkutik cuy ketika Akagami no Seng mengajaknya untuk melanjutkan peperangan. Yo Teach. Seng mengancam akan menghadapi pihak yang masih ingin lanjut bertarung. Bahkan Mihawk selaku si Chibukai yang membela angkatan laut pun memutuskan untuk pergi. Dia beralasan karena dia diundang ke Marineford hanya untuk menghadapi bajak laut Shirohige, bukan bajak laut Akagami. Lalu Sengoku yang menjadi laksamana armada perang angkatan laut pun memilih mendengarkan ucapan Akagami untuk menghentikan perang dan menyetujui penguburan Shirohige dan S akan diurus oleh bajak laut Akagami no Seng. Gokil. Pertanyaannya, seberapa kuatkah Akagami no Seng ini? So ya, di Kapten Curhat kali ini saya akan membahas salah satu karakter di dunia One Piece cuy. Dia ini bukanlah peran utama di dalam anime tersebut, tapi pergerakan-pergerakan yang dia lakukan membuat semua fans geleng-geleng kepala karena keheranan. Ditambah lagi pembawaannya yang karismatik dan misterius, mampu membuat fans terhipnotis akan karakter tersebut. Akagami no Seng. Beberapa bulan yang lalu saya pernah bilang di video yang ini bahwa next ke depan akan ada konten khusus One Piece. Dan di video pertama ini saya akan bahas salah satu Yonko di dunia One Piece yang saya idolakan, Akagami no Seng. Kenapa harus membahas dia padahal dia bukanlah karakter utama dalam cerita? Betul sekali, tapi Seng ini disadari atau tidak menjadi poros penting yang menjadikan karakter utama dalam manga One Piece ini menjadi hidup. Ya. Oke, disclaimer saja, video ini khusus buat fan One Piece saja. Minimalnya ya buat yang pernah nonton atau sedang menonton One Piece gitu kan. Buat teman-teman yang nggak tahu manga One Piece dan nggak pernah nonton One Piece, kalian bisa stop nonton video ini di sini karena akan buang-buang waktu dan kuota kalian bila terus melanjutkan menonton video ini. Tapi, bila mana kalian yang nggak tahu sama sekali tentang One Piece tapi penasaran akan cerita One Piece, boleh banget kalian lanjut tonton video ini sampai akhir. Tapi saran saya, kalian tonton dulu atau berkenalan dulu dengan mastermind atau pembuat cerita One Piece, yaitu Eiichiro Oda, di video saya yang ini pastinya. Oke, kenapa kita bahas One Piece? Yang pertama dibahas bukan Luffy atau karakter-karakter anggota Mugiwara Pirates lainnya? Jawabannya simpel sih, karena baru-baru ini saya habis nonton movie Red cuy. Jadi kepikiran aja buat bahas si Seng ini. Dan sejauh ini, kita sudah diperlihatkan beberapa Yonko yang sudah mempunyai artnya masing-masing. Shirohige di Marineford, Big Mom di Outworld Cat Island, dan Kaido di Wano.
Penonton sudah cukup puas pastinya melihat kekuatan dari para Yonko tadi dan para eksekutif-eksekutif krunya. Tapi untuk Akagami no Sen ini sampai sekarang Oda belum memberi art yang khusus untuk kelompok Yonko satu ini. Dan sejauh ini penonton hanya diperlihatkan pertarungan-pertarungan kecil Seng ketika beradu pedang dengan Shirohige yang membuat langit terbelah efek bentukan tersebut. Kemudian menghentikan serangan Akainu saat di Marineford. Dan diceritakan juga Seng pernah menghadang Kaido ketika dia akan pergi ke Marineford. Hal ini makin membuat kita penasaran seperti apa pertarungan yang mereka lakukan. Ini membuat saya dan kita semua pastinya yang nonton One Piece pastinya penasaran dan bertanya-tanya, kenapa sampai sekarang Oda belum menunjukkan pertarungan-pertarungan Seng secara full page. Lalu menurut Ochiri Oda dikatakan bahwa bajak laut yang dipimpin Seng ini mempunyai kekuatan yang sangat amat stabil dan hampir sama rata di setiap para komandannya. Ya, ini menunjukkan bahwa para komandan bajak laut Seng ini sama kuatnya dengan dirinya. Mengerikan bukan? Bahkan sekelas Eustace Captain Kidd saja, seorang yang selevel dengan Luffy saat ini, ketika berhadapan dengan bajak laut Akagami harus menerima kenyataan pahit kehilangan tangannya cuy. Dan yang motong itu entah oleh siapa gitu kan, apakah Seng sendiri ataukah oleh krunya. Yang pasti Akagami Pirate ini sadis lah ya. Dan yang lebih membagongkannya lagi, kejadian tersebut belum Oda tunjukkan juga bagaimana detail pertarungannya. Makin membuat semua orang penasaran cuy. Dan ketika sang Eiichiro Oda ini membuat movie One Piece terbaru yaitu Movie Red, saya secara pribadi sangat amat antusias menunggu movie itu rilis cuy. Karena dari poster movie-nya saja sudah jelas-jelas ada Seng. Otomatis pasti Seng dan krunya akan menjadi aktor utama dalam cerita. Pada saat itu saya berekspektasi Oda di movie tersebut akan menunjukkan bagaimana kekuatan dari Seng dan para krunya. Dengan pertarungan-pertarungan epik semacam Shirohige dan para krunya ketika perang Marineford. Tapi lagi-lagi Oda malah membuat semua orang makin penasaran cuy. Di movie tersebut nggak ada pertarungan-pertarungan anggota bajak laut Akagami secara mendetail. Pokoknya di luar ekspektasi saya lah ya. Bahkan menurut saya movie tersebut tuh adalah movie yang paling membosankan dibanding movie-movie One Piece sebelumnya. Dari segi pertarungan, dari segi visualnya, ya mengecewakan lah ya. Masih kalah jauh dari movie Stand Back atau movie Gold. Tapi tenang, ada tapinya kok ya. Rasa membosankan itu sedikit terobati ketika ada scan di mana saat itu Seng dan krunya datang dan memberikan perlawanan terhadap Admiral Kizaru. Lalu Seng mengayunkan pedangnya yang otomatis membuat Kizaru tak berkutik, langsung angkat tangan cuy. Gokil nggak tuh? Mengingatkan kita di Marineford dulu ketika waktu itu Ben Batman menodongkan pistolnya kepada Kizaru. Dan ini menjadikan kedua kalinya seorang Admiral Angkatan Laut Kizaru dibuat angkat tangan oleh Akagami Pirates. Scan yang paling epic pun bukan hanya pas itu saja, tapi ada sebuah momen pas bajak laut Akagami terkepung oleh para Angkatan Laut dan tiba-tiba Seng mengeluarkan Housoku no Haki hingga membuat para Angkatan Laut yang memiliki haki yang rendah terjatuh pingsan. Dan Admiral Fujitora pun memilih untuk menghentikan pertempuran pada saat itu. Dari sekian menit durasi movie tersebut, hanya ada beberapa scan yang bisa dibilang hitungan menit lah ya, yang membuat saya merasa puas dengan movie tersebut. Sisanya mah ya nothing lah cuy, beneran. Gimana nih kalian? Apakah teman-teman sudah nonton movie tersebut? Dan gimana tanggapan kalian tentang movie Red tersebut? So pastinya komen di bawah ya. Dan segitu aja Kapter Curhat kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang sama-sama menyukai One Piece pastinya. Dan jangan lupa subscribe and see you next video.